Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke video yang ketiga, yaitu adalah pembahasan atau contoh-contoh dari video kita yang pertama dan yang kedua. Ya, untuk yang pertama, untuk menyimpan, ya, mencetak ya, mencetak dokumen dulu, ya. Kita bisa klik file, kemudian print ya, seperti ini. Di sini ada pilihan print active sheet, ya. Bisa yang kita seleksi saja atau sheet yang kita aktifkan saja, ya, atau semua uh, sheet yang ada di Excel yang sedang kita kerjakan, ya. Kalau tadi, ya, yang saya sebutkan diferensiasinya, perbedaannya terletak pada print area, ya. Jadi print area ini dimaksudkan kita mau mencetak bagian mana saja, ya. Misalnya kita blok seperti ini, kemudian set print area, ya. Maka nanti yang tercetak adalah yang sini kelihatan ya bordernya, ya, yang kita blok saja seperti itu, ya. Yang ketiga tadi adalah penjelasan tentang tipe data, ya. Tadi tipe data sudah kita pelajari, ada tiga: tipe data secara umum, tipe data label, value, kemudian formula, ya. Untuk lebih jelasnya, ya, saya coba memberi perbedaan, ya, perbedaan dari letaknya pada sel, ya. Misalnya gini, kalau data tipe data label, ya, misalnya tipe data label, ya, ketika kita ketikkan misalnya Fajar, ya, ini kan Fajar, Fajar tidak bisa dijumlah, bukan, ya. Maka ketika kita enter, maka dia akan ada di sebelah kiri. Normalnya seperti itu, atau defaultnya, settingan awalnya seperti itu. Kalau kita value, ya, kita ketik angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya, maka secara otomatis dia akan menjadi di sebelah kanan, ya. Ya, yang tadi masuk ke tipe data value juga, ya, bukan formula, ya. Tipe data value yang eh, paling terakhir adalah tipe data logika, ya. Kalau tipe data logika kita ketik true di sini, maka dia akan berada di tengah. Seperti itu, ya. Jadi otomatisnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada tipe data yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, ya, maka kita bisa pastikan kalau di sebelah kiri dia adalah teks, ya, atau yang tidak bisa dioperasikan dengan bilangan dengan operasi matematika. Kalau yang di sebelah kanan maka dia bisa dioperasikan, ya. Sama juga yang di tengah juga bisa dioperasikan dengan operasi matematika, karena kalau true pada dasarnya dia bernilai 1, kalau false, ya, dia bernilai 0, ya. Itu tipe data secara umum. Dari kita lihat dari letaknya pada sel, ya. Jadi misalnya tadi nomor handphone, ya, nomor handphone kita ketik 0812121212 misalnya. Ya. Ini akan dibaca sebagai tipe data value, ya. Lalu angka nolnya akan dihilangkan secara otomatis. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat nomor handphone menjadi tipe data teks, ya, karena label, sorry, karena tadi kita tidak punya kepentingan untuk menjumlahkan atau mengalihkan atau mengakar kuadratkan nomor handphone. Maka salah satu jalan yang paling mudah kalau kita ingin merubah dari nomor, ya, dari value ke label, maka kita gunakan tanda petik 1, ya, seperti ini. Lalu ketikkan 0812 1212, maka ketika kita enter, maka dia, ya, akan di sebelah kiri, ya.
komputer membacanya sebagai tipe data label, ya. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari tipe-tipe data ini dari klik kanan, kemudian format cell. Ya, di sini ada tipe data tadi ini value semua ya, ada nomor, currency, accounting, date, time, percent, fraction, scientific, ya, text, ya, special dan custom, ya. Nanti bisa kita belajar lebih lanjut, ya. Misalnya untuk tipe data value kita pelajari misalnya desimal, ya, bilangan desimal. 0,25, ya. Kalau misalnya ketika kita enter dia masih di sebelah kiri, ya, di kode desimal, ya, maka berarti eh, settingan di komputer saya tidak bisa membaca koma sebagai eh, apa, karakter di matematika. Maka biasanya penggunaannya adalah titik, ya. Nanti mungkin akan berbeda-beda di setiap komputer, ya. 0,25. Nah, ini kan di sebelah kanan, ya, bilangan desimal. Atau misalnya bilangan pecahan setengah, 1/2. Nah, ini dia langsung mengidentifikasi sebagai tanggal, ya, 1/2 berarti 2 Januari. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa eh, menggunakan bilangan pecahan? Maka caranya kita ketik 0 dulu, ya. 0 spasi setengah, ya. Maka dia akan membacanya sebagai pecahan, ya. Kalau kita formatnya adalah angka garis miring angka, misalnya 3/2, maka dia akan karena tadi sudah saya rubah tipe datanya, ya. Sudah saya rubah tipe datanya, ya, karena tadi 0. Sekarang yang bawah coba 3/2 akan 2 Maret, ya, seperti itu, ya, karena yang tadi sudah saya rubah menjadi uh, bilangan pecahan, seperti itu. Misalnya kita ingin menggunakan uh, bilangan uang, misalnya currency 5 juta, ya. Kita tidak bisa menuliskan Rp 5.000.000, ya. Maka dia akan dibaca sebagai tipe data teks, ya, atau value, atau sorry, label, ya. Maka bagaimana caranya? Kita ketik saja 5.000.000, ya, 5 juta. Kita ubah, kita masuk, kita di sini saja. Ya. Klik kanan, kemudian format cell, ya. Kita pilih RP ini, ya. Oke, ya. Jadi otomatis seperti itu, ya. Currency, ya. Kemudian, nah, ini bisa kita jumlahkan nih, ya. Karena pada dasarnya, ya, di sini bisa kita lihat dia tidak ada RP-nya gitu, ya, tidak ada rupiahnya. Jadi bisa kita jumlahkan. Jadi kalau kita jumlahkan, misalnya ini kita copy, kita jumlahkan sampai dengan ini plus, maka bisa dihasilkan 10 juta, ya. Tapi kalau kita ketik manual, ya, RP 5
ya. Kemudian sama ya, kita copy sama dengan kita jumlah, maka dia akan error ya. Ya, jadi dia tidak bisa menghasilkan karena ini adalah tipe datanya label. Paham ya sampai sini ya? Baik. Selanjutnya yang terakhir, cepat saja kita karena videonya sudah terlalu banyak ya. Jadi fungsi ya, tipe yang teks tadi ya. Tadi sedikit pelajari upper, kemudian lower ya. Ini dulu ya. Bagaimana penggunaan upper lower? Penggunaannya adalah misalnya kita mau ini membuat huruf menjadi besar semua ya. Fajar misalnya ini Ahmadi ya. Maka kita ketikkan sama dengan upper dalam kurung teks. Itu seperti itu ya. Kalau ini bisa lalu lower misalnya sama dengan lower dalam kurung gitu ya, maka dia akan berubah lagi. Ini cara menggunakan fungsi upper ya, tadi lowernya sudah tadi ya di sini. Itu untuk fungsi sederhana teks ya. Kemudian fungsi matematika. Sudah ya perkalian ya. Berarti sekarang statistika ya. Ada average, mean, max. Bagaimana cara penggunaannya? Misalnya kita ketik random aja ya. Misalnya seperti ini ya. Jadi fungsi average tadi sebagai rata-rata ya, kemarin sudah ya. Kalau sekarang untuk penggunaan fungsi min ya, kita bagaimana cara mengetahui bahwa eh, angka mana yang paling kecil ya. Sama dengan min dalam kurung, min itu minimal ya, dari kata minimal. Kita blok saja yang mau kita cari nilai minimalnya. Satu ya, maka ini akan dihasilkan angka 1 karena yang paling kecil adalah 1. Lalu berapa yang paling besarnya ya? Sama dengan max gitu ya. Ini karena datanya hanya sedikit ya, kecil. Kalau datanya ada satu sekolah ya, datanya ada satu kelas, misalnya satu SMA, ada satu kelas 10 SMA, ada 8 kelas ya. Satu kelasnya ada 40 orang, ada 320 orang berarti. Nah, itu kita mencarinya nggak mungkin, misalnya mencari nilai terkecilnya berapa sih? Ya, tidak mungkin kita manual, kita lihat satu-satu ya. Maka di sini kita dipermudah menggunakan formula pada rumus Excel. Ya, kurang lebih itu saja video kita yang ketiga. Dari yang pembahasan pertama kita belajar tentang dasar-dasar tadi ya. Ya, dokumen, mencetak dokumen, kemudian menyimpan ya, kemudian tipe data ya. Dan ini sudah di video ketiga ini adalah contoh-contohnya. Mudah-mudahan di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih
menarik lagi nih karena pembahasannya akan lebih sulit ya. Jadi mudah-mudahan kalian pahami dulu fungsi atau tipe-tipe datanya agar nanti di pertemuan selanjutnya tidak kebingungan ya. Demikian pertemuan kita di pembelajaran kali ini. Yaitu dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.